ciri teman.
Cek. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu teman-temannya yang sudah masuk bisa absensi ke Sinau dulu ya. Kita tunggu 3 menit lagi. Oh ya, yang sholat mau sholat asar silakan sholat asar dulu biar lebih enak nanti nggak keganggu.
Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada sore hari ini melanjutkan perkuliahan Sosiologi Hukum Islam. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari diskusi kita pada sore hari ini. Oke, kita akan melanjutkan perkuliahan hari ini. Saya akan berbagi topik tentang rancangan sosiologi terhadap kajian hukum. Ya, kita masih membahas hukum secara umum. Capaian yang akan kita capai pada pertemuan ini diharapkan mahasiswa nanti bisa membedakan kajian normatif, kajian filosofis, dan kajian empiris pada kajian hukum. Semua sudah bisa melihat tampilan di layar ya? Bu. Oke. Nah, kita akan mulai dari bagaimana sudut pandang hukum itu di dalam melihat satu fenomena ya. Ada point of view of law. Nah, jadi sudut pandang dari hukum. Yang pertama adalah sudut pandang idealis, ya, di mana sudut pandang ini melihat hukum itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai tertentu. Ya, tentu saja misalnya hukum Islam misalnya ya, itu adalah perwujudan dari nilai-nilai Islam. Kemudian hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah perwujudan dari nilai-nilai yang secara budaya dan konstitusi itu diakui di Indonesia. Yang kedua, hukum juga sudut pandang hukum juga melihat secara normatif. Ya. Apa maksudnya? Secara normatif ini kita melihat hukum sebagai sebuah sistem peraturan yang abstrak. Ya. Hukum sebagai lembaga-lembaga yang bersifat otonom, sehingga pembahasannya itu bersifat analitis. Yang ketiga adalah point of view of law secara sosiologis. Ya, di sini kita melihat bahwa hukum itu dipakai sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Contohnya kemarin, kenapa ada undang-undang lalu lintas misalnya, supaya pengguna jalan tertib, tidak terjadi kecelakaan, dan yang lain-lain. Itu artinya hukum secara sosiologis, kalau kita melihat secara sosiologis, dipakai untuk mengatur perilaku orang berkendara. Ya. Kenapa ada undang-undang ITE misalnya, hukum terkait itu akan mengatur perilaku orang-orang, ya, orang-orang yang
mungkin berinteraksi atau bertransaksi melalui berbasis teknologi. Itu kita akan melihat hukum pakai point of view of law. Nah, kajian normatif ini disebut juga analitis dogmatis. Seperti apa? Nah, sifat dari kajian normatif atau analitis dogmatif itu yang pertama, hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dengan memakai sudut pandang ini ya, sudut pandang normatif, maka perspektifnya hanya dua. Kalau tidak benar, ya salah. Sebagai contoh ya, misalnya vonis terhadap nenek-nenek atau lansia yang melakukan pencurian. Misalnya itu, kita melihatnya pakai sudut pandang normatif. Maka di sini kita melihat mencuri itu salah, ya, benar dan salah. Mencuri itu salah, jadi perbuatan yang dilakukan oleh si nenek tadi, ya tetap kita melihatnya secara normatif sebagai perbuatan yang salah. Ya. Artinya dengan sudut pandang normatif, kajian normatif ini kita mengabaikan aspek-aspek lain di luar hukum itu sendiri. Bisa difahami ya? Oke, yang kedua, kajian normatif pada hukum antara lain dilakukan pada hukum positif, hukum tata negara positif, dan hukum perdata positif. Ya, ini hukum-hukum positif ini kajiannya normatif ya, karena kita akan melihat hukumnya, KUHP-nya misalnya, atau peraturan yang dilanggar, undang-undang yang dilanggar terkait dengan kasusnya. Ya, maka rujukannya hanya akan ke situ. Misalnya kalau kita lihat ya, orang-orang hukum kenapa orang-orang hukum itu lawyer misalnya. Lawyer berbeda tafsir dengan jaksa. Ya. Padahal yang dibaca kan sama. Ya, yang dibaca itu sama. KUHP misalnya atau undang-undang. Tetapi ini memang kajian normatif itu ya memang itu saja celah yang akan dianalisis atau diulik-ulik ya kalimat-kalimat di dalam undang-undang itu. Karena secara normatif hanya mengacu pada undang-undang atau pada hukum yang peraturan yang berlaku. Nah, kajian normatif ini mencerminkan law in book atau das solem, apa yang seharusnya terjadi secara ideal. Ya. Secara ideal misalnya kasus pembunuhan berencana misalnya, kasus pembunuhan berencana pada kasusnya Sambo misalnya itu dihukum mati. Ya. Ada undang-undangnya terus misalnya pembunuhan ancaman vonis pada pembunuhan berencana adalah sekian. Itu secara idealnya. Jadi kajian normatif analitis dogmatis ini menuju pada das solem. Nanti kalau teman-teman, kalau kalian menyusun skripsi, ini sangat sering ditanyakan dasen dan das solemnya. Das solem itu yang ideal. Misalnya kalau teori itu kan ideal ya. Teori itu ideal. Idealnya tuh orang begini. Nah, gap antara das solem dan dasen itu yang jadi pertanyaan penelitian. Biasanya begitu. Ya. Jadi mesti memahami dulu das solemnya apa, idealnya apa, atau teorinya apa. Kemudian nanti dasennya secara empirik yang terjadi di lapangan seperti apa. Nah, kesenjangan antara dasen dan das solem inilah yang menjadi kajian di dalam penelitian.
Kemudian sifat dari kajian normatif adalah analitis dogmatis. Ya, artinya analisisnya dia pakai yuridis normatif. Yuridis artinya hukum. Hukum itu saja yang dilihat. Ya, undang-undang itu saja yang dilihat. Kenapa muncul kajian yang normatif ini di dalam ilmu hukum? Ya. Latar belakangnya adalah pada abad 19 sebagai akibat dari perkembangan teknologi industri, perdagangan, ya, transportasi, pada saat itu terjadi kekosongan hukum. Ya. Jadi perubahan revolusi industri itu ya, yang revolusi industri dari zaman feodal, ya misalnya tuan tanah itu kemudian berkembang menjadi industrial, itu terjadi kekosongan hukum di negara-negara di Eropa sana. Kemudian hukum memberi respon masif dengan melahirkan suatu orde baru di dalam tatanan yang tidak ada tandingannya. Jadi inilah yang membuat kajian hukum menjadi sangat positivistik dan legalistik. Jadi pandangannya hitam dan putih, salah dan benar. Seperti itu. Karena memang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu juga ya, di mana pengetahuan eksak, ilmu-ilmu pasti itu juga berkembang pada abad itu, dan bagaimana ilmu-ilmu sosial juga mengikuti. Nah, apa sih implikasi dari memakai metode normatif ini ya, melihat dengan cara normatif ini? Yang pertama, segera setelah kaidah menurut proses yang disepakati itu menjadi positif, maka segera pula menjadi sah atau disebut inherently justified. Ya. Jadi undang-undang misalnya sudah berlaku, ya, prosesnya sudah disepakati, sudah menjadi hukum positif, maka itu menjadi sah. Misalnya ya, undang-undang tentang otonomi daerah, ya, kekhususan. Orang Aceh, pemerintahan Aceh boleh atau pemerintah daerah yang punya kekhususan itu boleh membentuk peraturan-peraturan sendiri. Nah, maka direspon nih misalnya pemerintah Aceh mengeluarkan yang disebut namanya konun, ya. Konun atau kalau di sini mungkin peraturan daerah yang mengatur khusus untuk masyarakat Aceh. Nah, konun misalnya konun di Aceh ini segera setelah disepakati menjadi hukum positif, ya, maka segera pula itu menjadi sah. Sehingga misalnya orang yang melakukan pelanggaran judi, ya, minum khamar, kemudian zina, berhalwat, itu segera pakainya yang di Aceh ya ini ya, pakainya adalah konun tentang hukum jinayat. Ya, karena sudah menjadi hukum positif di sana. Bisa difahami ya. Jadi itu disebut inherently justified. Kemudian pembuat undang-undang itu menjadi sumber mutlak bagi keabsahan hukum. Ya, ini penting. Jadi nanti kalau kalian melakukan demo misalnya ya, misalnya demo, ini saya suka bilang ke anak-anak reguler, kalian tuh kalau demo, lihat-lihat dulu apa yang mau didemo. Demo tentang undang-undang, pengesahan undang-undang anti kekerasan seksual, misalnya ya, TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang itu. Demonya di kantor gubernur. Ya, yang dituju gubernur. Coba difikirkan lagi.
anak hukum jangan sampai salah ketok pintu ya istilahnya. Jangan sampai salah ke masuk ya. Di Indonesia ini yang buat undang-undang siapa? Yang menjalankan undang-undang siapa? Maka kalau kalian mau mendemo misalnya mempertanyakan atau mempertanyakan lagi keabsahan undang-undang ini, tanyanya yang membuat undang-undang. Karena di sini pembuat undang-undang menjadi kalau pakai metode normatif ya, ke gubernur bisa nanti tapi dalam bukan implikasi metode normatif ya. Kan gubernur itu yang eksekutor ya, dia pelaksana. Tapi yang legislator ini eh, apa di sini misalnya DPR kalau kita pembuat undang-undang menjadi sumber mutlak bagi keabsahan hukum. Ya. Kalau misalnya itu peraturan baru peraturan presiden tentang apa ya atau peraturan menteri tentang apa, peraturan gubernur ya tentang apa. Nah, tapi undang-undangnya sendiri menjadi keabsahannya itu oleh legislator. Kemudian orang yang melakukan kajian hukum melekat pada objek kajiannya, ya. Kemudian menerima hukum positif sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Nah, hukum positif artinya hukum yang dijalankan itu ya. Kemudian melihat hukum dipakai sebagai sarana penyelesaian masalah. Nah, apa-apa sekarang mari kita selesaikan di meja hijau, diselesaikan dengan jalur hukum. Ya, jangan mau diselesaikan dengan jalur kekeluargaan karena kita bukan keluarga, misalnya seperti itu. Nah, ini kemudian direspon sebetulnya oleh hukum di Indonesia, maka kita ada restoratif justice yang memungkinkan tidak diselesaikan secara hukum. Ya. Kemudian mengapa ada profesi-profesi seperti mediator? Ya. Itu untuk tidak menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum tadi, tetapi tidak melalui jalur hukum. Ya. Tapi kalau pandangan kita pakai normatif, pandangannya normatif, maka penyelesaiannya ya untuk semua masalah itu selesai dengan jalur hukum. Ya. Dan ini berpihak kepada hukum positif artinya. Misalnya kalian nabrak orang, ya, nabrak orang yang salah ternyata orang itu, ya. Ya udah menurut undang-undangnya, menurut peraturan atau undang-undang lalu lintas siapa yang salah ya. Misalnya dia tidak ada SIM atau surat-surat atau mobilnya. Nah, ini diselesaikan melalui hukum positif. Artinya berpihak pada hukum positif. Dan menilai berdasarkan hukum positif. Nah, ini contoh kajiannya adalah ya dalam bentuk skripsi biasanya analisis putusan-putusan. Ya. Di skripsi itu misalnya analisis terhadap putusan hakim atau putusan pengadilan agama tentang putusan pengadilan agama nomor sekian sekian sekian. Nah, itu dilihat secara normatif. Maka hanya merujuk pada hukum yang dipakai atau undang-undang atau peraturan yang dipakai. Sejauh ini apakah ada pertanyaan terkait implikasi metode atau metode normatif? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Mohon izin Bu, mau bertanya. Iya, Mas Afif. Iya, ini Bu, dari tadi kan banyak dikatakan bahwa adanya hukum positif gitu Bu. Terus kira-kira di apa ya?
untuk hukum negatif itu ada nggak Bu? Apa gimana gitu? Hukum positif itu untuk penyebutan istilah hukum yang dipakai ya. Ya, artinya bisa berimplikasi ya pada eh, sesuatu, berimplikasi pada hukum gitu ya. Misalnya begini, apakah hukum adat ya itu bisa memenjarakan orang? Tidak Nggak bisa bisa Bu. karena bukan hukum positif ya. Maka dijeratnya pakai misalnya eh, maka misalnya kalau ada kasus misalnya bukan dengan hukum adat tetapi dialihkan atau di dicari ya kira-kira mau pakai hukum positif yang apa. Bukan bukan hukum positif kemudian hukum negatif ya. Artinya hukum positif itu ada implikasi hukumnya. Gitu Mas Afif. Bisa Oh dipahami? iya, iya Bu. Bisa, bisa. Ya. Terima kasih Bu. Misalnya contoh yang lain ya, kalau kita kita ambil ya di Aceh itu misalnya eh, orang berhalwat, ya tahu ya berhalwat itu tadinya mungkin tidak ada yang bisa menggeret itu menjadi ke maksudnya apa ya menghakimi atau memvonis ya, memvonis orang itu ya, kemudian dihukum, membuat efek jera. Paling hanya sampai mentok di hukum sosial atau dihukum secara sosial oleh masyarakat. Tapi sejak adanya konun, ya, konun nomor 6 2014 itu, maka orang yang melakukan halwat itu bisa karena berapa? Karena itu sudah menjadi hukum positif. Ya, artinya hukum yang dipakai yang bisa menjadikan seseorang itu eh, terkena atau terdampak dari implikasi hukum. Gitu ya. Orang judi, orang minum minuman keras juga di apa namanya dikasuskan dengan pakai konun itu bisa karena sudah menjadi hukum positif yang dipakai. Ada perangkatnya, ada perangkat hukumnya, misalnya ada pengadilan syariahnya dan lain sebagainya. Itu maksud dari hukum positif. Gitu. Oke, kita lanjut ke Dalam artian ini Bu. Mohon maaf Bu. ya. Dalam artian konun yang Aceh tadi berarti sudah diakui sama negara Bu ya? Iya, pakai apa? Pakai Oh, apa negara mengakuinya? Karena pakai misalnya negara Indonesia, Indonesia sebagai negara republik juga nggak bisa. Ya udah deh, Aceh boleh deh. Kok Jawa Tengah nggak boleh misalnya? Kok Jawa Timur nggak boleh? Nggak bisa gitu juga. Tapi ada undang-undang yang mendasari itu, ya. Ada undang-undang otonomi daerah, ada undang-undang untuk daerah-daerah yang khusus, ya. Daerah-daerah khusus perlakuan terhadap daerah-daerah khusus misalnya. Itu. Nanti saya share juga Kanun Aceh itu sudah berlaku juga ya. Jadi nanti misalnya kalau teman-teman ada yang mau ngambil skripsi tentang implementasi Kanun Aceh misalnya dan Kanun Aceh itu nanti kita lihat juga mengalami perubahan. Nanti secara sosiologis dan secara normatif kita lihat. Nah, pengkajian hukum itu secara normatif disebut modelnya adalah jurisprudensial model. Artinya pengkajian hukum dipusatkan pada susunan rasional dari sistem hukum sehingga tidak sepenuhnya itu bersifat objektif. Kenapa? Nah, ini secara sosiologi orang sosiolog akan bilang karena hanya memihak pada hukum, ya, memihak pada hukum itu sendiri. Dengan metode tersebut, ilmu hukum normatif sudah memihak yaitu melalui melalui pekerjaan mempertahankan hukum yang berlaku. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat kenapa
jaksa, jaksa penuntut umum misalnya JPU. JPU itu selalu dia jurisprudensial model ya. Karena dia mengacunya pada hukum. Jadi dia melakukan ya karena memang itu pekerjaannya ya menuntut ini yang dilanggar, pasal ini, pasal ini, pasal ini, pasal ini. Tuntutannya kan seperti itu. Tapi kalau lawyer kenapa berbeda? Ya, karena dia pakai model yang mix, nggak jurisprudensial aja. Tetapi misalnya pakai secara sosiologis, misalnya yang mulia mohon dipertimbangkan. Nah, kalau jadi lawyer yang nenek-nenek mencuri apa namanya kayu bakar misalnya di hutan, kemudian di jaksa penuntut umum akan kekeh pada mempertahankan hukum yang berlaku. Tetapi lawyer mungkin akan membawa pertimbangan-pertimbangan lain ya, karena bukan jurisprudensial model. Lawyer akan cari pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin bisa menjadi pertimbangan hakim di dalam memutuskan. Nah, kenapa ini ya sosiologi hukum ini nanti mempengaruhi hakim-hakim juga sosiologi ini jadi ilmu wajib di dalam Fakultas Hukum karena secara hakim-hakim ini ya calon-calon hakim ini juga harus dibekali ini ilmu tentang masyarakat supaya tadi ya pandangannya tidak hanya berpihak pada satu sudut pandang atau satu point of view. Nah, itu tadi kajian normatif sangat dekat dengan idealis. Idealis menurut hukum ya. Idealis menurut hukum tuh misalnya ya tadi mencuri ya harus dihukum. Ya. Berzina harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. Ya. Ini akan beda misalnya kasus perzinahan yang terjadi di Jakarta. Ya. Kasus perzinahan di Jakarta itu kira-kira mau dijerat pakai apa? Kalau ada kasus perzinahan ya terjadi dilaporkan terjadi di Jakarta, kira-kira pakai apa yang menjadi Prostitusi. PKS, Bu. Pelecehan seksual. pelecehan seksual, apalagi TPKS tadi ada yang bilang wong mau sama mau misalnya. Nah, kalau itu terjadi di Aceh tadi misalnya, maka bisa dijerat pakai pelanggaran perzinahan ya, tentang perzinahan, pakai konun tadi. Itu positif, hukum positif berlaku di Aceh. Bisa dicambuk, bayar denda atau dipenjara. Ya, tapi kan kalau di Jakarta nggak dicambuk hukumannya. Bisa beda. Nah, ini juga untuk kasus-kasus misalnya kalau LGBT. Tahu ya LGBT ya? Bu. Tahu, Bu. Oke. Ya, Bu. LGBT ya, misalnya itu di Jakarta atau di daerah-daerah lain itu berbeda nanti pasal yang disangkakan ke mereka misalnya dengan pasal yang misalnya ketika terjadi atau seseorang melakukan hubungan LGBT di Aceh dan ketahuan ya itu dipakai di konunnya dan dipakai undang-undangnya itu berbeda. Nah, ini penting ya nanti kalau menjadi kajian-kajian saya kira kita juga perlu mengkritisi undang-undang yang positif yang di Indonesia ini masih sangat susah menurut saya kita mengenakan pasal ya. Misalnya mau disebut pasal perzinahan untuk LGBT juga susah wong mereka dalam artian tidak berzina dalam arti secara harfiah ya, secara
etimologi bahasa gitu ya. Tetapi ya ini mungkin nanti kalau teman-teman, kalau kalian eh, tertarik untuk mengkaji ya kasus LGBT ya dengan hukum yang ada di Indonesia, mungkin bisa jadi kajian yang menarik. Yang kedua, kita melihat secara empiris. Oke. Bagaimana melihat secara empiris apa sih yang melatar belakangi kajian melihat hukum itu secara empiris. Nah, di sini kita lihat bahwa ilmu hukum itu sebagai kenyataan sosial dan kultural. Hukum itu realitas sosial, ya, realitas sosial ya dan kultural. Kemudian ada pergeseran paradigma dari kajian hukum secara normatif tidak lagi mendapatkan tempat. Ya, kenapa? Karena orang-orang atau misalnya sudah sampai pada titik kenapa kemudian hukum itu menjadi satu-satunya sumber ya, menjadi satu-satunya sumber kebenaran lah, kebenaran di dalam mengatur tata kehidupan manusia di muka bumi ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dan mulai muncul pemikiran-pemikiran sosiologi yang anti formalisme di dalam hukum. Ya. Nah, maka sosiologi itu mempertimbangkan misalnya mulai menanyakan lagi kenapa nenek itu melakukan pencurian misalnya. Oh, karena miskin. Kenapa bisa miskin? Ya, apakah dia miskin secara struktural, artinya negara gagal mengayomi warganya, atau dia miskinnya seperti apa? Ya, kok sampai dia melakukan itu? Kasus orang tua, ibu-ibu yang melakukan pencurian susu formula untuk anaknya, misalnya, itu muncul pertanyaan-pertanyaan yang sosiologis, ya. Jadi mengapa kalau kita lihatnya secara normatif tetap salah ya, mencuri, ya, dia mencuri, merugikan orang lain, mengambil hak orang lain. Ya, tapi dia mengambil hak orang lain secara sosiologis akan dilihat dia mengambil hak orang lain, tapi dia juga mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, misalnya. Ya. Negara juga punya undang-undang perlindungan anak, di mana negara berkewajiban melindungi hak hidup untuk anak, misalnya begitu. Nah, ini memberikan ruang kajian, ya, ruang kajian untuk menelaah lagi, melihat hukum itu tidak hanya dari perspektif normatif. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan. Kemudian tadi juga misalnya diskusi-diskusi yang menarik, misalnya banyak yang mengkritisi pemberlakuan konun misalnya yang memasukkan unsur hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian ini di dalam hukum positif ya. Wah, ini luar biasa tekanan baik nasional maupun internasional ya, melanggar HAM, tidak memberikan kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Tetapi ini juga menjadi apa namanya, kalau secara sosiologis mungkin akan dilihat sebagai pelanggaran HAM, tetapi pada aspek sosiologis yang lain kita juga harus mendapatkan memenuhi kebutuhan haknya anak-anak misalnya untuk mendapatkan keselamatan dan lain sebagainya. Nah, ini debat yang sangat menarik ya, misalnya terkait dengan melihat fenomena ini LGBT yang sebetulnya mulai meresahkan ya, bagaimana mau mengaturnya di dalam hukum positif di Indonesia ya. Indonesia sendiri dalam artian sudah mendeklar sebagai negara demokrasi ya.
yang dilihat secara dunia negara demokrasi tapi masih menentang LGBT misalnya, sampai mau ada kongres apa atau rapat besar LGBT tidak bisa di Indonesia. Nah, ini karena secara sosiologis juga tidak bisa, norma yang ada di Indonesia tidak menerima itu sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini menyebabkan ketegangan, kadang-kadang ketegangan atau pertentangan antara ilmu hukum sendiri dan sosiologi. Hukum itu pada abad ke-19 bersifat normatif. Kemudian kemunculan sosiologi ini, realitas hukum terletak di dalam realitas sosial. Pendekatan hukum seharusnya mulai dengan pendekatan kepada masyarakat. Nah, pertentangan ini sampai sekarang pun sebetulnya belum bisa dikatakan selesai ya, karena masih ada perdebatan-perdebatan. Tapi at least secara sosiologis ini mulai mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan pada banyak putusan. Ini artinya bahwa hakim juga sudah memasukkan perspektif sosiologis dalam mereka mengambil keputusan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mas Eh, Albara. Tadi kan disebutkan bahwasanya di Aceh itu ada perlakuan khusus untuk konon di Aceh. Kemudian perlakuan itu apa bedanya sama Perda, Bu? Artinya Aceh boleh membuat undang-undang atau peraturan daerah sendiri. Sebetulnya konon itu kalau disetarakan juga sama seperti di Perda. Perda lah kalau di ini. Tapi di Aceh itu boleh membuat undang-undang sendiri yang disesuaikan dengan konteks masyarakatnya. Ya, artinya misalnya kenapa konon tentang hukum jinayat itu boleh di Aceh, tapi kok nggak berlaku di Jawa Tengah? Nggak bisa loh. Ganjar itu misalnya kok Ganjar DPR di Jawa Tengah misalnya meloloskan pembuatan perda, misalnya perdanya mungkin perda anti minuman keras ya, tapi basisnya itu nggak syariat, bukan syariat. Tapi kan kalau konun jelas ya, basisnya misalnya dasarnya Al-Quran bla 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 misalnya seperti itu. Tapi kalau di peraturan di daerah lain yang bukan daerah istimewa itu belum begitu, dengan mempertimbangkan tentunya keragaman masyarakatnya ya. Ada yang bertanya, loh Bu, emangnya di Aceh nggak ada orang Kristen atau warga yang beragama lain? Ya ada, tetapi karena kekhususannya itu tadi, karena daerah yang istimewa tadi, melalui undang-undang eh, keistimewaan, daerah keistimewaan boleh membuat perda atau konun yang sesuai dengan konteks masyarakatnya. Gitu, Mas. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada yang dari Makassar juga ya di sini. Kalau tidak salah di Makassar itu di Sulawesi Selatan itu juga ada perda syariat. Ya, perda syariat saya tidak mendalami apakah itu berlaku, tapi di Makassar sendiri tidak ada perangkatnya. Ya, kalau di Aceh kan difasilitasi perangkatnya. Ada polisinya, ya polisi syariah khusus misalnya, ada pengadilan syariah khusus yang bukan pengadilan negeri ya atau pengadilan tinggi yang memutuskan ya. Jadi yang kasus-kasus jinayat ini kan memang diputuskan oleh kalau tidak salah Mahkamah Syariah atau apa perangkat khusus lah yang dibuat untuk melengkapi atau memang untuk menjadi alat daripada implementasi konun itu. Ya di tempat lain tidak. Gitu.
Mas Albara. Ada juga misalnya pemberlakuan, saya nggak tahu undang-undang pemilu itu ya. Undang-undang pemilu misalnya untuk masyarakat Papua itu kemarin misalnya karena masyarakat Papua itu kesukuannya sangat tinggi ya, misalnya kepala sukunya itu memilih ini, maka satu suku itu milih itu ya. Nah, itu bisa dia pakai undang-undang yang kekhususan karena Papua juga daerah khusus ya, daerah yang bisa mendapatkan kekhususan itu. Ya, karena adatnya itu kemudian dipakai atau diambil sebagai landasan di dalam hukum yang lebih tinggi. Tapi kan kalau di Jawa nggak mungkin seperti itu. Ya, walaupun sama-sama orang Solo misalnya atau orang Semarang, ya nggak bisa wali kota Semarang milih ini kemudian warga Semarang jadi ikut itu karena tidak basis kesukuan seperti yang di Papua. Pun demikian misalnya di Indonesia Timur itu kan kesukuan juga masih sangat tinggi ya, misalnya di Ambon, di Manado dan lain sebagainya. Tetapi di Papua memang case-nya beda. Gitu. Ada lagi? Monggo. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Mas Iqbal. Bu, apa yang melatar belakangi sehingga suatu daerah itu dijadikan daerah istimewa, dikatakan sebagai daerah istimewa gitu, Bu? Ada undang-undangnya. Nanti saya carikan ya undang-undang untuk daerah kekhususan dan keistimewaan, terutama juga secara historis. Ya, ada latar belakang historis yang kuat sehingga suatu daerah itu mendapatkan status ya, status misalnya DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta itu sultannya jadi gubernur sampai kapanpun ya, sampai beliau mungkin nanti mangkat ya atau meninggal, tapi itu sudah menjadi itu. Warga Jogja misalnya mau protes bagaimana ya, mau protes bagaimana tidak setuju gubernurnya Sri Sultan, ya undang-undangnya sudah bilang bahwa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, gubernurnya itu ya sultannya. Kira-kira seperti itu. Nanti saya coba carikan ya undang-undang yang mengatur daerah kekhususan, nanti saya tempelkan di Sinau. Yang pasti faktor historis itu juga sangat kuat untuk memutuskan daerah-daerah yang istimewa itu. Atau ada juga kiat-kiatnya supaya bisa jadi daerah istimewa, Bu? Oh, enggak ya, saya kira enggak. Nanti semua minta istimewa. Susah juga kalau semua jadi daerah istimewa. Wah, kita enggak, maksudnya negara akan pusing juga. Tapi nanti yang saya coba cari ya, dasar yang melatari. Saya kira faktor historis ya. Mungkin nanti IKN itu juga jadi daerah istimewa. Ya, daerah khusus lah ya. Kalau Jakarta kan bukan istimewa ya, DKI ya, DKI daerah khusus ibu kota. Dia jadi istimewa karena ibu kota. Ya. Apa mungkin gara-gara misalnya setiap daerah itu dijadikan daerah istimewa sehingga mereka bisa menerbitkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masyarakatnya? Apakah itu lebih baik atau gimana, Bu? Tidak semua daerah jadi istimewa ya, tidak semua daerah itu istimewa. Jadi tidak semua juga bisa. Artinya gini, ada level di mana pemerintah daerah itu punya wewenang dan kekuasaan, misalnya mengatur apa. Kemudian pemerintah pusat itu punya wewenang dan mengatur apa. Pemerintah provinsi punya wewenang mengatur apa. Ya, misalnya undang-undang pendidikan lah ya. Nih, karena saya ngajar sosiologi pendidikan, misalnya undang-undang pendidikan. Kalau teman-teman lihat undang-undang pendidikan, ya, pendidikan tinggi itu diatur oleh eh, sistem peraturan sistem atau undang-undang pendidikan tinggi ya,
itu semua di bawah kementerian, ya. Tapi guru SMA itu di bawah provinsi. Jadi gajinya itu APBD provinsi, ya. Tapi guru SMP, ya, guru SMP, guru SD itu di bawah pemerintah kabupaten atau kota. Ya, jadi kalau misalnya pada protes gaji guru SMP sama-sama PNS nih ya, sama-sama ASN, guru SMP itu kok beda sama guru SMA? Ya sumber dananya beda. Yang satu anggarannya pemerintah provinsi, yang satu anggarannya pemerintah kabupaten kota. Artinya apa? Artinya kabupaten kota itu punya kewenangan juga di dalam hal mengatur guru tingkat pendidikan dasar ini, kemudian yang pemerintah provinsi mengatur pendidikan menengah, dan kementerian atau pemerintah pusat mengatur pendidikan tinggi. Jadi dosen ASN itu di bawah kementerian, bukan di bawah gubernur, walaupun dia dosennya misalnya dosen di universitas negeri di Palembang misalnya, atau di Kalimantan misalnya, itu di bawahnya kementerian. Nah, kalau guru SMP di bawahnya kabupaten kota. Gitu ya. Artinya masing-masing level ada kewenangan sendiri-sendiri. Dan itu diatur juga, itu diatur di dalam undang-undang desentralisasi. Ya, tadinya sebelum Orde Baru semua terpusat. Ya, semua semua tersentralisasi. Ya, jadi misalnya mau bikin jalan di Papua atau di Sulawesi atau di Kalimantan nunggu anggaran pusat misalnya. Tapi kan sekarang sejak desentralisasi tidak begitu ada kewenangan yang mana yang diatur kementerian, mana yang diatur provinsi, dan mana yang diatur oleh. Nah, ini penting juga nanti kalian misalnya mau demo, ya, demo jalan nih yang anak Lampung nih misalnya kemarin. Ini jalan provinsi, jalan kabupaten, atau jalan negara, ya. Kalau jalan negara misalnya ini anggarannya dari APBN, kalau jalan provinsi dia anggarannya dari pemerintah provinsi, kalau dia jalan daerah dia jadi dari apa anggarannya dari daerah, kabupaten atau kota. Nah, jangan geruduk langsung ya. Ya, walaupun ini nanti bisa mereka misalnya provinsi minta pusat dan lain sebagainya. Tapi at least kita tahu bahwa pada setiap level itu ada kewenangan yang berbeda-beda. Bisa dipahami? Izin bertanya, Bu. Ya, Mbak Laila. Terkait dengan LGBT yang tadi itu ya, Bu. Kan saya membaca dari beberapa berita itu, sepertinya kayak belum ada hukum yang mengatur terkait masalah ini. Sehingga tuh nggak ada apa ya namanya tindak pidana gitu bagi pelaku. Padahal di Indo ini kan masyarakatnya kan lebih banyak Islam. Nah, apakah jika tidak ada hukum yang tegas dalam masalah ini, apakah akan menimbulkan kampanye LGBT yang semakin besar gitu nggak sih, Bu? Terus Iya. solusinya apakah harus ada KUHP baru atau gimana, Bu? Oke. Solusinya ini mungkin kritik kita sendiri ya, untuk baik untuk seumat Islam ataupun untuk Indonesia secara umum. Jadi misalnya ada kasus LGBT ya, kecuali si ini melapor ya, korbannya melapor, itu kan baru bisa ditindak misalnya pakai kasus. Kalau korbannya anak-anak maka dia bisa pakai pelanggaran undang-undang perlindungan anak, ya. Atau kalau korbannya misalnya ternyata dia dibunuh oleh pasangan gay-nya, maka itu misalnya pakai KUHP ya, undang-undang yang pembunuhan dan lain sebagainya. Tetapi bukan pada case penyebabnya, ya.
penyebabnya LGBT. Misalnya banyak kasus-kasus di Indonesia nih, ya kasus pembunuhan yang latar belakangnya adalah hubungan LGBT ini tidak dijerat oleh, memang karena tidak ada pasal khusus ya, pasal khusus untuk LGBT ini. Ya, jadi misalnya contoh, ada 2 orang melakukan hubungan sesama jenis ini ya, mau dikenakan pasal yang mana kalau tidak salah satunya melapor, kalau tidak salah satunya menjadi korban. Nah, itu yang kita 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 kemudian polisi juga tidak bisa langsung nangkap ya, orang gandengan tangan cowok sama cowok misalnya, kemudian dia dia tangkap karena LGBT, karena nggak ada, siapa yang dirugikan ya. Bagaimana upaya kita untuk ke situ? Nah, dari ini harus ada upaya-upaya. Saya apresiasi juga tadi misalnya Konun Aceh itu yang LGBT ini baru dimasukkan baru-baru loh. Dulunya yang 2004 ya, sebelumnya itu tidak ada eh, perkosaan, pelecehan seksual, kemudian homoseksual dan lesbian itu tidak masuk di pasal, masuk di pelanggaran atau masuk di undang-undang konun yang bab jinayat ini ya. Tapi ini dimasukkan sekarang. Ya, artinya itu menjadi concern bahwa ya ya memang perang kita ya, kalau perang kita terhadap ini ya suara-suara tentang HAM dan lain sebagainya. Makanya di Indonesia sendiri agak abu-abu posisinya. Abu-abu antara membiarkan ya, tetapi kita juga tidak punya, belum punya eh, undang-undang yang apa ya, mengantisipasi ini. Ya bisanya pakai hukum-hukum positif yang berlaku aja, tinggal si orangnya ini ngapain. Kalau dia G-nya itu yang satunya merasa jadi korban, ya dilaporkan sebagai pelecehan seksual misalnya seperti itu. Tapi bukan khusus sebagai G ya, dijerat pasal yang LGBT gitu loh maksud saya. Izin bertanya, Bu. Ya, Mas Iqbal. Apakah norma-norma yang sudah berlaku di Indonesia sejak zaman dahulu itu tidak cukup untuk membentuk undang-undang khusus tentang permasalahan LGBT itu sendiri, Bu? Bisa ya. Ini saya kira apa namanya, tergantung dari komitmen legislator ya. Karena undang-undang tadi kan disahkan legislator ya. Teman-teman tahu untuk satu RUU ya, untuk menjadi UU itu berapa lama ya, berapa kali dewan itu bersidang, lama sekali. Kadang-kadang yang orang-orang aktivis ngawal itu sudah sampai dia meninggal juga belum, rancangan undang-undang itu belum menjadi undang-undang. Ya, ini memprihatinkan memang ya, kok nggak bisa satset des gitu, les gitu ya, anggota dewan tuh kerjanya ngapain sih? Kok target misalnya pengesahan eh, sekian undang-undang itu tidak bisa apa namanya, ndang gage gitu kalau orang Jawa bilang tuh ya. Ya alasannya banyak pertimbangan, ini rancangan undang-undang itu harus dibaca semua orang, di pakar ahli ya. Ya itu. Nanti pas udah jadi undang-undang masih di demo lagi ya, karena harus, ya itulah apa namanya, dinamika di dalam ini. Kalau kita secara idealis misalnya bisa nggak sih? Bisa, tapi sudut pandang kita aja ya. Teman-teman bisa lihat bagaimana misalnya eh, dinamika ya atau perdebatan memasukkan eh, syariat Islam di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Itu kan juga perdebatannya panjang. Ya, itu contohnya, contoh contoh mengapa sih eh, case-case seperti ini tidak bisa. Nah, akhirnya apa? Akhirnya secara mandiri masyarakat kan bikin hukum sendiri, bikin hukum sosial sendiri misalnya ya, di kasus-kasus desa tertentu yang ketahuan LGBT udah ditelanjangin, diarak di jalan.
Misalnya seperti itu. Itu kan hukum sosial, bukan hukum positif. Ya. Bukan hukum yang ditetapkan, ada ketetapan hukumnya. Orang yang... Tapi kalau maaf ya Bu, saya potong. Kalau misalnya kayak gitu, apakah itu mencederai hak asasi manusia, Bu? Kalau misalnya di suatu desa itu ada seorang LGBT, nah itu apakah mencederai hak asasi manusia nggak, Bu? Di suatu desa ada LGBT, terus LGBT-nya itu diapain? Seperti yang Ibu bilang, kayak Diarak. ditelanjang misalnya, iya. Nah, ini juga kontroversi. Siapa mencederai siapa? Apakah si LGBT ini juga tidak melanggar HAM atau melanggar norma? Ya, ya ini makanya yang jadi adalah hukum sosial. Menurut masyarakat, ya efek jerahnya ya udah di apa namanya diarak telanjang gitu ya misalnya. Itu bukan lagi logika hukum yang dipakai ya, bukan lagi logika hukum personal kalau begitu. Ya, tapi secara umum masyarakat melihat jalan pintas ya, shortcutnya ya udahlah ditelanjangin di arah aja misalnya seperti itu. Walaupun mungkin secara personal kita menolak, tapi kalau kita ada dalam misalnya di dalam komunal masyarakat itu, karena kalau sudah komunal itu psikologisnya juga akan beda. Mengkhawatirkan teman-teman kalau mau coba nih ya, kalau mau coba dulu saya pernah coba ada yang pernah nyoba aplikasi Tinder nggak? Nggak mau ngaku nih ya. Nggak tahu Bu, cuman belum pernah install. Oh, belum pernah. Dengar, Bu. Banyak Bu. Banyak yang Baru pakai dengar, Tinder Bu. ya. Coba ada khusus loh Tinder untuk LGBT ini. Tapi nanti jangan malah saya memperosokkan kalau misalnya untuk penelitian. Artinya ketika saya install untuk khusus LGBT ini ya, Tinder LGBT ini nanti akan terlihat ternyata di sekitar saya dalam radius ratusan meter ya, ratusan meter itu sudah ada. Artinya apa? Artinya mungkin orang itu pakai aplikasi itu dan secara sadar mendeklar orientasinya ya, orientasi seksnya seperti itu sehingga dia mencari pasangannya juga yang di Tinder yang khusus ini. Gitu. Kita tidak bisa menafikan bahwa ini realitas di masyarakat ada. Walaupun dia tidak muncul ke permukaan di dalam bentuk nyata ya, kan kita nggak juga bisa lihat orang membedakan dia gay atau enggak, dia lesbi atau enggak. Tapi kalau kalian mau nyoba aja misalnya di daerah manalah di Semarang atau di mana, maka ada komunitas-komunitas ini dan ada orang-orang yang memang sudah mendeklar ya, mendeklar orientasi mereka memang ke situ. Izin bertanya Bu dan menambahkan mungkin. Ya. Tadi kan ya masih tentang LGBT. Yang dibahas kan masih terkait tentang pelakunya yang dimana ini nggak ngejustify juga pelakunya itu benar juga. Cuman ada juga nggak sih Bu hukum yang bisa menjerat bukan ke pelakunya langsung, cuman orang-orang yang tadi kata Ibu declare atau mengampanyekan LGBT ini gitu. Soalnya kalau di beberapa negara, misal contoh kasus kita tahu semua waktu itu di salah satu negara Afrika ada yang udah langsung legalin LGBT nggak boleh. Di Jepang juga nggak boleh. Berbeda mungkin sama yang di Inggris. Bahkan kalau di Inggris itu kan tahu semua mungkin yang cowok-cowok liganya itu bahkan mengampanyekan LGBT dengan terang-terangnya. Nah kalau di Indonesia sendiri tuh gimana Bu? Soalnya kita yang main sosmed terus, misal di Twitter itu emang orang-orang yang meresahkan sengaja bersuara banget diklarin bahwa mereka memang harus punya hak gitu orang-orang LGBT. Nah kira-kira ada nggak Bu hukum yang menjerat secara bagi undang-undang orang-orang saya yang kira mengampanyekan? kita belum punya Mas, jadi belum bisa menjerat. Nah ini nanti kita cek ya, kita perlu cek lagi ada nggak di RUU ya, RUU TPKS saya kira tidak membahas di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu juga tidak membahas tentang orang-orang yang mengkampanyekan LGBT ini ya. Apakah orang mengkampanyekan LGBT ini bisa dihukum? Saya kira belum ada di Indonesia. Nah ini justru yang mau diformulasikan seperti apa ya, dengan tantangan
tekanan pelanggaran hak asasi manusia ini. Ini bukan diskusi yang ringan menurut saya. Karena hukum yang berlaku di Indonesia itu juga nanti akan mempengaruhi pada level-level di internasional, ya. Misalnya terkait dengan hukum konun di Aceh aja ya, itu ada yang mempertanyakan, bukannya itu nanti malah memperhambat pariwisata ya, orang asing jadi nggak mau ke sana ya, karena takut kena hukuman seperti itu ya. Nah, apakah ini berlaku juga untuk orang asing yang misalnya secara budaya mereka memang minum, memang pergaulan bebas, ya, dan lain sebagainya. Jadi memang tidak mudah ya. Kemudian saya sendiri belum menemukan ya kalau hate speech malah bisa ya. Hate speech itu malah bisa orang kena undang-undang ITE. Ya kita membuli Jokowi atau membuli siapa gitu ya, laporkan pakai itu bisa perbuatan tidak menyenangkan, bisa pakai undang-undang ITE juga bisa. Tapi kok yang LGBT ini tidak mau apa? Tidak menyenangkan siapa gitu ya. Dia kampanye tentang LGBT, dia tidak menyenangkan siapa. Dia membuli siapa misalnya, tidak ada targetnya. Gitu ya. Baik, saya kira itu kemudian di tugas, tadi ada yang nanya, diklik nggak? Di tugas itu ada tugas ya kalian. Kok belum tak download toh? Sebentar. Di tugas di Sinau, silahkan kalian membentuk kelompok ya. Kelompok isinya terdiri dari 7 atau 8 mahasiswa. Boleh mix putra dan putri. Kemudian nanti tentukan nomor kelompok satu, misalnya kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Nanti komtingnya silakan melaporkan ke saya kelompok 1 ini, 2 ini, 3 ini. Nah, kelompok ganjil membedah kasus dengan kajian perspektifnya normatif tadi. Sedangkan kelompok yang genap membedah kasus dengan kajian empiris. Kemudian nanti hasil diskusinya dibuat PPT maksimal 10 slide, diunggah di Sinau oleh perwakilan kelompoknya saja. Nah, minggu depan secara random akan saya pilih satu ganjil dan satu genap untuk presentasi. Kasusnya apa? Kasusnya kalian lihat tentang kohabitasi dalam KUHP baru. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru tentang kohabitasi. Apa sih kohabitasi? Ini saya lampirkan ya. Pasal 412 di KUHP baru itu menjelaskan tentang kohabitasi itu apa ya, di dalam bahasa Indonesia itu kumpul kebo. Ya, tahu kumpul kebo kan? Ya, Ya, apa kumpul kebo? Tinggal perzinahan, Bu. ya, Enggak sah. ya pakai perzinahan. Tapi ini kita eh, di KUHP itu disebutnya sebagai kohabitasi. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, nanti dibahas ini kalian juga bisa browsing KUHP yang baru, bisa juga ada KUHP yang lama nanti dibandingkan. Kemudian di situ saya tempelkan juga pasal-pasal KUHP yang relate dengan kohabitasi ya. Nah, nanti diskusinya apa? Sebagai panduan yang kalian diskusikan kira-kira bagaimana hal ini diatur dalam kompilasi hukum Islam. Kohabitasi ini diatur di dalam kompilasi hukum Islam itu seperti apa? Maka diskusikan dengan perspektif hukum Islam.
Kemudian tadi udah tak download. Kohabitasi. Oke, ini saya share buku. Ini ya. Loh, kok poinnya masih yang lama ya. Ini belum saya tambahin, tapi di sini kemudian bagaimana KHI ini diatur di dalam hukum Islam. Kok belum saya share yang baru ya. Kemudian bagaimana ini juga nanti yang kelompok ganjil kan normatif, yang kelompok genap nanti melihat secara empiris ya. Bagaimana sih praktik ya, praktik kumpul kebo ini di masyarakat? Lihat aja di sekitar kalian atau kalian browsing kasus-kasus yang ada di Indonesia. Bagaimana eh, praktik kumpul kebo di Indonesia dan bagaimana masyarakat itu merespon dan bagaimana masyarakat itu sebetulnya menginginkan kumpul kebo ini diatur dalam hukum seperti apa. Nah, yang normatif dia melihat dalam aspek hukumnya. Misalnya kalian mau lihat pakai KUHP itu, pakai undang-undang perzinahan ya, atau mau yang pakai konun tadi juga boleh. Bisa difahami? Bisa, Bu. Ya, Bu. Insya Allah, Bu. Oke. Baik, kalau begitu saya kira masih ada 15 menit. Teman-teman boleh habis ini saya pamit, silakan membentuk kelompok ya. Nanti diskusinya tentu saja diskusinya virtual, bisa lewat WA atau grup-grup lain yang ada. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Ibu Ya. mau izin bertanya. Gimana, Mbak? Iya, Bu. Ini mau tanya materi yang tadi ya, Bu. Berarti kan kalau seorang hakim itu dia harus memakai dalam memutuskan perkara itu pakai dari normatif ya, Bu, sama yang idealis itu ya, Bu. Berdasarkan itu. Kalau nanti misalnya hasilnya diambil dari sesi empirisnya apa nanti bisa kena jerat hukum di hakimnya sendiri apa gimana, Bu? Tidak, artinya secara sosiologis hakim itu pakai pertimbangan sosiologis. Misalnya ya di di KUHP bilang perbuatan ini bisa terkena hukuman maksimal 10 tahun penjara. Ya, tapi karena hakimnya punya pertimbangan-pertimbangan sosiologis misalnya, maka hakimnya itu memutuskan oke, kalau begitu karena alasan ini, misalnya hukum adat atau apa yang jadi pertimbangan sosiologis, maka dia memutuskan 7 tahun penjara. Artinya dia itu secara normatif juga tidak melanggar. Ya, artinya dia memakai sudut pandang atau memakai pertimbangan-pertimbangan sosiologis juga di dalam melihat atau memutuskan suatu kasus, memutuskan Berarti vonis. iya, bukan berarti nggak boleh sama sekali gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, sebelumnya pada abad sebelumnya itu hakim hanya ya terutama di Eropa hanya melihat tadi hitam putih. Ya, paradigma yang sangat normatif. Gitu, Mbak Kausar. Bisa difahami ya? Ya, bisa, Bu. Terima kasih banyak. Oke, ini nanti juga bisa jadi diskusi nih, kenapa kok habitasi misalnya, kenapa orang sih kumpul kebo sih, apakah mahal orang menikah itu di KUA, ya? Apa bagaimana, ya? Di dalam segi empirisnya ya, kenapa orang melakukan praktek eh, kumpul kebo tadi, ya? Padahal yang secara budaya dan norma mungkin di beberapa daerah hukum adatnya membolehkan ya. Ya, kalau udah tunangan bolehlah misalnya tinggal bersama. Misalnya saya tidak tahu. Oke.
begitu. Ini kebetulan saya lupa cas dan laptop saya sudah mulai menipis. Saya mohon izin, kita nanti teman-teman bisa membagi kelompok, ya, dilanjutkan dan kelompoknya dilaporkan ke saya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam, Ibu. Terima kasih, Bu.